Perkembangan baru muncul dalam penyelidikan dugaan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya. Penyidik mengungkap bahwa barang bukti yang dikantongi tidak hanya satu rekaman, melainkan 7 video CCTV yang tersimpan dalam sebuah flash disk. Bukti tersebut kini menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan yang tengah berjalan dan akan segera dibawa ke tahap gelar perkara. Polisi juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait, mulai dari pelapor Wardatina Mawa, kedua terlapor, hingga pihak manajemen hotel di kawasan TB Simatupang yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Seluruh pemeriksaan dilakukan lebih cepat dari jadwal awal, sehingga keterangan semua pihak yang dianggap relevan telah dikumpulkan. Selain 7 rekaman CCTV, penyidik juga mengantongi dokumen pernikahan sah milik pelapor serta tangkapan layar percakapan media sosial yang masih didalami perannya. Meski peluang penyelesaian melalui restorative justice tetap terbuka, hingga kini belum ada permohonan pencabutan laporan. Wardatina Mawa menegaskan tetap melanjutkan proses hukum karena menolak poligami dan merasa dirugikan secara moral maupun hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nggak fokus sama berita ini nih. 1 flash disk, 7 video CCTV. Aku nggak tahu ya, ini tuh totalnya 2 jam itu ya yang digembar-gemborkan di VT-VT itu, atau salah satunya itu memang durasinya 2 jam. Kita nggak tahu, aku nggak tahu. Makanya gagal fokus aja, ini baru juga kan. Ini keluar di VT aku, makanya gemes ya. Bertanya-tanya sih, isinya apa aja ya? Tahu nggak paham. Lagian kan Pak Pol kan juga nggak mungkin mau nyebarin itu semua ya kan. Cuma ini gagal fokus aja. Ini 1 flash disk isinya 7 video CCTV. Ya kita tunggu aja lanjutnya gimana. Oke. Capek banget nontonin klarifikasi pihak-pihak itu ya. Soalnya nggak ada yang matching gitu tanggal-tanggalnya, kayak tanggal berapa kenalan, tanggal berapa nikah, tanggal berapa video itu dibuat, tanggal berapa dia izin poligami, tanggal berapa istrinya chat-chatan sama si I. Itu semuanya nggak masuk akal gitu. Jadi lo kalau mau ngarang ya, mau klarifikasi, briefing dulu, coba briefing dulu. Ini netizen bukannya ngerti, bukannya memaafkan, malah tambah pusing. Coba. Apapun yang dikatakan orang, saya tetap salut sama Inara Rusli. Kenapa? Karena mental perebut di dalam diri dia itu kuat banget, guys. Di podcast Bang Denny Sumargo, Mawa, istri dari Insan Birohi yang sudah menikah siri sama Inara ini, itu menceritakan bahwa Inara ini pernah mengirimkan pesan melalui DM buat dia. Awalnya memang dia yang kirim pesan buat Inara, ingin mengkonfirmasi masalah ini. Tapi Inaranya nggak balas. Setelah beberapa hari kemudian, baru Inara balas. Balasannya seperti apa? Halo Mawa, salam kenal ya. Saya mendengar itu, saya jadi berpikir, apa jangan-jangan Inara Rusli ini konten kreator pemula? Halo Mawa, salam kenal ya. Maksudnya gini guys, seperti yang kita lihat dari penampilannya itu kan bisa disimpulkan kalau dia ini wanita soleh, berhijab syar'i, suka ikut kajian, belajar ngaji, pokoknya religius banget orangnya. Apa salahnya dia mengucapkan salam? Assalamualaikum Mawa. Seharusnya kan seperti itu kalau dia memang tahu agama. Terus Mawa si istri saya ini balas, iya assalamualaikum kak, ada apa ya? Setelah Mawa mengirimkan pesan itu, Inara kembali balas. Gini Mawa, Insan pernah bercerita sama saya. Katanya rumah tangga kalian itu sudah bermasalah ya. Dan kamu sudah dijatuhi talak 2 ya. Ini maksudnya mengapa dia begitu sibuk mencari tahu permasalahan rumah tangga orang. Kalau tidak punya niat untuk merebut suami orang. Hanya profesional bisnis. Jadi benar apa yang dikatakan Mawa si istri saya itu. Kalau wanita ini sangat gigih ingin memiliki suaminya. Tapi si wanita ini malah menyangkal. Oh maaf ya, saya tidak punya hubungan khusus dengan suamimu. Kedekatan kita itu sebatas profesional bisnis. Profesional bisnis. Oke, luar biasa profesional kamu dalam berbisnis. Sampai 2 jam main kuda lumping. Seperti yang ada di rekaman CCTV ya. Inara ini, untung dia dapat lawan itu wanita yang tahu agama. Ya, yang punya dasar agama, punya akhlak yang baik, punya syariat. Ini kalau dia dapat wanita yang punya kodam raja setan, ya, terutama wanita Maluku, habis mental dia. Sebelum diviralkan mental dia sudah hancur. Kalau Mawa istri saya itu bisa mengirimkan balasan dengan begitu tenang, dengan begitu beretika saat si wanita ini mencari tahu permasalahan rumah tangganya. Astagfirullah kak, tidak seperti itu. Coba guys,
begitu beretikanya si Mawa ini. Itu kalau jatuh perempuan Maluku, ada perempuan lain yang ingin mencari tahu permasalahan rumah tangganya, ya. Terus dia tahu bahwa lakinya itu ada main sama wanitanya, habis tahu. Kau kirim pesan, dia langsung telepon. Wang ala lu bang pucki, coba cari tahu betul permasalahan rumah tangga apa. Si biji pucki sebab meta pulati sih. Anjing nih. Si main dalam karta. Rendel pucki. Itu kalau wanita Maluku belum diviralkan mental sudah hancur. Karena mulut wanita-wanita Maluku, terkhususnya wanita Maluku yang memiliki kodam Raja Set, itu mulut mereka lebih berbahaya daripada bom waktu. Dan kata-kata yang terlontar dari mulut mereka itu seperti gelombang tsunami yang siap meratakan semua. Jadi seperti itu. Salah lawan dia, ya. Inara aneh lu. Kalau buat dibilang polos mah kagak banget ya. Udah gitu, lu itu kayaknya aneh juga ya. Kamu itu tuh tinggal di Jakarta. Ya judulnya anak Jakarta juga lah ya. Bukan anak daerah. Anak daerah pun udah pada pinter ya sekarang ya. Bukan anak daerah pedalaman yang polos gitu kan. Terus lu juga nggak buta medsos gitu kan. Masa lu nggak tahu Insanil itu, si Insan itu punya istri, punya anak, ya kan? Nggak mungkin lah lu nggak tahu. Terus lu percaya gitu aja gitu ya tentang omongan-omongan cowok. Lu tuh juga udah nikah gitu kan, udah pernah nikah lah gitu kan. Terus lu tuh pernah ditipu juga sama suami lu gitu istilahnya ya, mantan suami lu. Berarti lu feeling lu harusnya lebih kuat dong kayak gitu. Maksudnya soal laki lu mungkin pinter lah gitu, pasti pinter lah gitu kan. Ini so polos kayak gitu, balik melaporkan lagi. Aneh banget lu ya, kayak lu lagi membersihkan nama ya. Lagi membersihkan namamu ya. Karena apa? Karena brand-brand itu udah pada ngelepasin lo ya. Aduh, Inara katanya udah pernah disakitin seperti itu, sekarang lu berani nyakitin orang. Kalau nggak ketahuan, kalau nggak dibuka, nggak di-up gitu, lu pasti masih bertahan ya kan. Dan gitu gampang banget ya kenal umur 31, kenal 318 begituan. Gampang banget tuh jadi perempuan. Aduh Inara kasian. Aduh kasian gue sama anaknya. Cak digital loh, hati-hati. Allah ya Allah. Jadi ya Inara ya, netizen tuh udah pada pintar, nggak akan percaya lu nggak tahu tuh yang namanya si Insani punya anak apa enggak. Terus sekarang merasa ditipu. Ih aneh banget. Aneh lu. Secara lu juga bukan orang pedalaman, bukan gitulah, polos yang nggak tahu internet atau segala macem. Udah ada kali. Oh iya, gue ajarin Inara. Gue aja ya kalau mau kenal laki ya, atau ada orang yang mau deketin gue ya laki ya, tau nggak lu? Gue itu pasti nggak jauh-jauh dari GetCon. Gue periksa dulu tuh laki siapa. Mau gue ajarin sini ke rumah gue Inara. Gue ajarin caranya checking itu laki masih ada bini apa kagak. Itu laki siapa. Sini belajar sama gue. Tau nggak? Di GetCon titik-titik itu ya. Itu pun jangankan dia ketahuan dia punya istri atau tidak, punya anak apa, itu ketahuan dari Get itu. Sampai lu akan tahu mobilnya apa, barangnya, bandanya di mana, itu dia laki itu siapa. Itu dari Get. Ya, apalagi tuh lingkaran lu tuh juga orang-orang itu aja, istilahnya tuh lingkaran orang-orang yang kayak dulu ketemu di kajian kan, masa orang kajiannya atau ustadznya lah nggak tahu Insan itu punya bini apa kagak. Kamu lucu. Kalau mau belajar tentang cowok itu siapa, bagaimana punya bini atau tidak, punya hartanya kayak apa, punya mobilnya apa,
Ayo ke rumah gue ajarin. Jadi kapan-kapan next time lo bisa menghindar laki yang pantas dan tidak buat lo. Yang ngerti nggak? Punya bini apa kagak gitu. Ayo belajar sama gue sini.